Hai Binusian, bertemu lagi dengan saya Setiani pada pembahasan topik kita yang ketujuh mengenai profitability ratio and for the investor. Profitabilitas menggambarkan kemampuan badan usaha untuk menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki. Pada gilirannya, profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang akan mereka lakukan di perusahaan tersebut. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya untuk memperluas usaha dari si perusahaan tersebut ya. Sebaliknya, ketika profitabilitas dari si perusahaan rendah, maka akan menyebabkan investor untuk menarik dananya dari si perusahaan tersebut. Bagi perusahaan tersebut, profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha yang ada tersebut. Profitabilitas dalam kemampuan suatu perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Profitabilitas diukur dengan menggunakan laba yang diperoleh oleh perusahaan dengan sejumlah perkiraan yang menjadi tolak ukur keberhasilan seperti aktiva perusahaan, penjualan, dan juga investasi. Sehingga dapat diketahui efektivitas pengelolaan keuangan dan aktiva oleh si perusahaan tersebut. Dalam kegiatan operasional perusahaan, profit merupakan elemen penting dalam menjamin keberlangsungan perusahaan. Dengan adanya kemampuan untuk memperoleh laba dengan menggunakan semua sumber daya yang ada, maka si perusahaan ini dapat mencapai tujuan-tujuan dari si perusahaan tersebut. Pengguna semua sumber daya tersebut memungkinkan perusahaan untuk memperoleh laba yang tinggi. Laba merupakan hasil dari pendapatan oleh penjualan yang dikurangkan dengan beban pokok penjualan atau kalian bisa sebut sebagai cost of goods sold ya, dan juga beban-beban lainnya seperti itu. Penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar gitu ya, bertujuan untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode, menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang, menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu, mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Jadi rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi dari si perusahaan tersebut. Semakin baik rasio profitabilitas, maka semakin menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan si perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan suatu model analisis yang berupa perbandingan data keuangan. Jadi kalau misal dari rasio si profitabilitas ini ada yang namanya rasio untuk net profit margin. NPM gitu ya, merupakan rasio antara laba bersih atau net profit, yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh pajak. Kemudian dibandingkan dengan penjualan. Jadi net profit margin itu adalah net income before non-controlling interest dan juga equity income and non-recurring items dibagi dengan net sales. Rasio NPM ini mengukur rupiah laba yang dihasilkan oleh setiap suatu rupiah penjualan gitu ya. Rasio ini memberikan gambaran tentang laba untuk para pemegang saham sebagai persentase dari si penjualan tersebut. Lalu ada juga rasio namanya total asset turnover, menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan di dalam menghasilkan volume penjualan tertentu. Maka dia itu rumusnya adalah net sales dibagi dengan average total asset. Total asset turnover ini penting bagi kreditur dan juga pemilik perusahaan. Tetapi lebih penting bagi manajemen si perusahaan tersebut karena hal ini menunjukkan efisien tidaknya penggunaan seluruh aktiva dalam perusahaan. Seperti itu ya. Ada juga return on asset ya, atau ROA biasanya disebutnya, merupakan rasio yang menunjukkan hasil return atau jumlah aktiva yang digunakan di dalam perusahaan. Return on asset merupakan satu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Makanya rumusnya adalah net income before non-controlling interest and non-recurring items dibagi dengan average total asset gitu ya. Namun kalian biasa mungkin lihat dari sumber lain, bisa saja rumusnya adalah net income dibagi dengan average total asset. Seperti itu. Lalu ada juga trends in profitability, merupakan tren yang terjadi di dalam perhitungan rasio profitabilitas dengan membandingkan operating profit dan net sales yang sudah diakui pada periode tersebut.
namun dengan fluktuasi yang besar. Net income sendiri dibandingkan dengan net sales yang berfluktuasinya besar, seperti itu ya. Jadi kalau kalian mau lebih detailnya, kalian bisa cek langsung ke lecture note. Sekian pembahasan kita topik kali ini mengenai profitability ratio and for investor. Sampai jumpa di video selanjutnya.